warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'qdatan min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر الحبايب, para tetamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengingat hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama, memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang setiap malam menghadiri itu tidak terasa itu pilihan dari Allah. Karena nikmat ini selalu kita rasakan. Nikmat kalau selalu dirasakan, maka itulah nikmat yang paling sering dilupakan. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW mengatakan dua nikmat yang banyak dilupakan oleh umat manusia: as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Kenapa kita lupa nikmat sehat? Karena kita alhamdulillah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu nikmat sehat, besarnya nikmat sehat adalah orang yang sakit. Karena nikmat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu nikmat waktu kosong adalah orang yang sibuk. Orang yang tidak bisa lagi membaca, tidak bisa lagi meluangkan waktunya untuk hal-hal yang baik karena sudah saking sibuknya, itu merasakan nikmat waktu adalah nikmat yang paling besar. Orang yang merasakan nikmat setiap malamnya menyebut nama Nabi besar Muhammad, setiap malamnya mendengar pujian qasidah untuk Nabi besar Muhammad SAW, itu terkadang kita lupa bahwasanya ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang-orang yang lain yang lebih sehat, yang lebih segar, yang lebih banyak lebih-lebihnya, tapi tidak Allah pilih mereka untuk mengingat memuji nama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya yang selalu setiap malamnya, apalagi di malam bulan Rabiul Awal, menyebut memuja-muji nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi, yang Allah inginkan darinya kebaikan, yang Allah inginkan darinya kebaikan, artinya ini keinginan Allah. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihu fid-din, maka orang tersebut akan Allah arahkan dia untuk paham agama. Ad-din di sini adalah agama Nabi besar Muhammad. Jelas kalau sudah agama pasti termasuk daripada makna daripada ad-din di sini adalah yang membawa agama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang Allah inginkan daripada dirinya kebaikan hanya paham agama, paham ilmu fikih, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis, tapi tidak paham tentang siapa itu Nabi besar Muhammad. Tidak mungkin orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah kasih dia ilmu luar biasa tingginya, tapi dia kosong, nol tentang sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi termasuk makna daripada hadis ini, orang yang Allah inginkan
pada dirinya kebaikan, maka orang tersebut akan Allah kenalkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang tersebut akan Allah gampangkan kakinya untuk hadir ke tempat maulid, untuk hadir ke tempat yang di situ disebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi, ma'asyiral hadirin, tidak cukup hanya hadir di tempat seperti ini saja untuk mengenal Nabi besar Muhammad. Mungkin dari kita yang hadir di sini, banyak yang masih tidak paham tentang apa yang diucapkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya, butuh untuk memahami Nabi besar Muhammad, kita paham agama Nabi besar Muhammad. Butuh untuk kita kenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Walaupun orang tadi sudah alim luar biasa, itu masih tidak bisa kenal 100% hakikat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Allah umumkan kalimat ad-din di sini. Kata Allah, yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Agama adalah Nabi besar Muhammad. Agama adalah ilmu syariat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Allah inginkan kita kebaikan, selain kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri daripada majlis maulid, kita juga insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang selalu meramaikan majlis ta'lim, majlis ilmu yang di situ dibagikan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Karena bukan hanya ini yang Nabi inginkan. Bukan hanya perkumpulan membaca maulid, bukan hanya perkumpulan rame-rame mendengar qasidah, bukan. Zaman sekarang ini umat Islam butuh dengan lebih dari ini. Butuh benteng yang kuat. Fitnah, musibah, pemikiran sesat sekarang banyak. Mungkin kita tidak merasa di sini, alhamdulillah. Karena sekitar kita habaib semua. Di sekitar kita semua ulama, di sekitar kita semua asatidzah. Coba lihat orang-orang yang ada di pelosok sana. Kemarin Al-Fakir dari Ranau. Kita di Ranau mendapatkan kabar-kabar yang tidak mengenakan. Sangat menyedihkan. Di sana umat Nabi besar Muhammad dirasuki pemahaman-pemahaman yang sesat. Di sana umat Nabi besar Muhammad pemahaman yang mengatakan tidak perlu sholat. Masuk ke sana. Yang mengatakan sholat cukup dengan niat, tidak perlu sholat ini. Masuk ke dosen. Pemahaman yang membenci keluarga Nabi besar Muhammad masuk ke sana. Pemahaman yang mengharamkan, yang membid'ahkan maulid masuk ke sana. Tugas siapa untuk membenarkan pemahaman yang di sana kalau bukan tugas kita, keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, PR untuk kita ini, untuk abid-abid istilahnya, untuk kakek-kakek, untuk bapak, untuk ami yang punya anak, yang punya cucu, yang punya keponakan sedang menuntut ilmu Nabi besar Muhammad, support mereka, dukung mereka agar rajin belajarnya, agar mereka menjadi pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Karena ilmu ini adalah ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Yang berhak untuk membawa ilmu ini kita, keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Malu kalau ilmu ini dibawa oleh umat selain keturunan Nabi besar Muhammad, tapi umat keturunan Nabi besar Muhammad nol, kosong dari ilmu Nabi besar Muhammad. Yang Nabi inginkan bukan hanya perkumpulan seperti ini. Yang Nabi inginkan anak cucunya membela agama Nabi besar Muhammad. Yang Nabi inginkan anak cucunya di barisan depan membenarkan, meluruskan pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menodai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menodai sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Itu yang Nabi inginkan. Dan itu PR untuk kita semua. Karena fitnah, karena pemahaman yang sesat, makin tahun, makin akhir zaman, makin parah, makin banyak. Ada lagi pemahaman yang sesat yang baru lagi. Setiap tahunnya, setiap zamannya itu selalu diupdate pemahaman yang sesat. Kalau bukan kita umat Nabi besar Muhammad, kalau bukan keluarga Nabi besar Muhammad yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Baitun Nubuwah wal Futuwah. Baitun Nubuwah, An-Nubuwah yaitu al-ilm. An-Nubuwah, kenabian adalah ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad meninggal, ditanya, wahai Imam Ali, kalian adalah keluarga Nabi besar Muhammad, kau adalah mantu Nabi, sepupu Nabi, kau adalah ahlul kisah yang disorbani oleh Nabi besar Muhammad. Hal khassakum Nabiyuna Muhammad bisyai? Apakah kalian diberi hukum khusus oleh Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Tidak.
Kami tidak punya hukum khusus. Artinya hukum khusus di sini, apakah kalian tidak wajib sholat misalkan? Apakah kalian tidak wajib puasa umpama? Apakah kalian tidak wajib zakat? Tidak, kata Sayyidina Ali. Semua yang Allah wajibkan kepada kalian itu juga diwajibkan kepada kami. Kecuali satu, kata Sayyidina Ali. Kami diberi kekhususan oleh Nabi besar Muhammad. Fahmul utiyahu rajulun minna fil Qur'an. Kami diberikan pemahaman yang lebih untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau ada keturunan Nabi yang belajar serius ingin memahami Al-Quran, itu akan Allah bukakan melebihi daripada selain keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dari zaman Sayyidina Ali, ilmu dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi besar Muhammad. Tambah merosot zaman, tambah ilmu tadi lari keluar dari keluarga Nabi, ilmu dipegang, ilmu dikuasai daripada selain keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat disayangkan sekali. Jadi ma'asyarul hadirin, ma'asyarul habaib, ma'asyarul aba, kampung ini kampung yang penuh dengan habaib. Dari ujung sampai ujung semuanya habaib. Usahakan, ini PR buat kita semua. Kita keluarkan dari kampung ini pemuda-pemuda adalah pewaris Nabi besar Muhammad. Kita keluarkan dari kampung 70 ulama. Kita keluarkan, kalau sekarang cuma 20%, usahakan 70%. Insya Allah 10 tahun lagi ulama semua yang keluar dari 7. Insya Allah 100%. 10-15 tahun lagi yang keluar dari kampung ini semua pewaris Nabi besar Muhammad, yang menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad, menjadi benteng akidah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana insya Allah hal tersebutlah yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.